Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI 49 gabungan 0708 di sini izin untuk eh, menjalankan podcast dalam rangka tugas besar agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devota Hidra Taloma dengan NIM 1020223003444. Lalu saya Yudhistira Sebastian Saftari dengan NIM 102020223001313. Lalu saya Haji Sabira Munandar dengan NIM 102022230084. Lalu saya Muhammad Hakal Faruk dengan NIM 1020222300368. Mungkin langsung aja dimulai. Baik teman-teman, selamat datang di podcast keislaman kami. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang masalah yang makin hari makin dekat sama kehidupan kita. Bener banget, apalagi di era sekarang ini hampir semua orang termasuk kita itu punya gadget masing-masing dan melakukan aktivitas dari pagi hingga malam tuh pasti kita tuh bakal megang HP gitu istilahnya. Jadi kayak mau buka video atau mau buka sosial media apapun itu pasti bakal akan muncul namanya iklan judul di sosial media tersebut. Betul banget, dan yang bahaya banyak orang anggap itu hal biasa. Bahkan ada yang mikir itu cara cepat buat dapetin uang. Padahal kalau kita telusuri ini dampaknya itu akan jadi panjang dan juga akan jadi lebih serius nih. Betul, makanya hari ini kita angkat tema yaitu bahaya candu judi online. Dibahas dari sisi sosial dan juga pandangan Islam. Oke, mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Sebenarnya judi online itu apa sih? Sebenarnya judi online itu sama aja kayak judi biasa, cuman lingkupnya itu judi-judinya itu dilakukan di dalam sosial media atau di internet istilahnya. Jadi kayak kita tuh bisa melakukan slot, taruhan bola atau game lain itu pakai uang asli dan berharap kita tuh bisa menang banyak dari hasil judi ini. Dan sekarang tuh aksesnya gampang banget. Tinggal punya HP, kuota, sama dompet digital. Orang udah bisa main judi online. Itu juga nih yang bikin bahaya lagi nih. Sistemnya itu emang dirancang supaya kita tuh betah. Mulai dari visualnya nih, visual biasanya menarik. Terus juga hadiahnya itu yang kelihatan besar. Dan juga kita sering banget dikasih bonus-bonus di awal. Nah, karena itu juga banyak banget nih orang-orang atau masyarakat Indonesia itu jadi kayak awalnya tuh iseng-iseng nyoba aja, terus lama-lama malah ketagihan untuk bermain judi online ini. Dan juga makin kesini yang dicari itu bukan hiburannya, tetapi sensasi dan harapan untuk dapat duit lebih banyak. Nah, candunya ini biasanya prosesnya itu gimana? Biasanya sendiri sih mulai dari menang kecil. Nah, karena kemenangan kecil itu kita jadi percaya diri dan percaya diri kita tuh jadi berlebihan. Terus pas kalah, kita bakal muncul pikiran sekali lagi aja. Siapa tahu balik modal. Nah, di situ tuh orang-orang tuh bakal mulai kehilangan pikirannya di situ. Jadi uang yang seharusnya jadi buat kebutuhan-kebutuhan dia untuk hidup, jadi kayak malah dipakai malah buat jadi judi. Nah, ini tuh mirip banget nih sama kecanduan-kecanduan yang lain, di mana uh, kita akan mendapatkan dorongan yang kuat dan kita susah berhenti, terus kita akan susah berhenti. Yang setelah kita susah berhenti, kita bakal gelisah nih kalau kita nggak ngelakuin itu. Betul banget. Terus juga yang lebih parahnya lagi, biasanya orang udah tahu judul itu salah, tapi tetap dilakuin. Nah, kita bakal next. Karena sekarang kita bakal bahas dampak judi online lebih dalam, karena ini yang sering diremehin. Nah, dari pertama nih kita bakal bahas dari sisi ekonomi dulu ya, karena dampak ini kelihatan banget, tapi sering baru kita rasain belakangan. Awalnya mungkin kita akan spend cuma puluhan ribu, tapi lama-lama akan jadi ratusan ribu atau bahkan kita bisa spend sampai jutaan. Terus yang bahaya tuh orang sering mikir nanti juga bakal balik modal. Padahal kenyataannya makin main justru makin rugi. Nah, bener banget. Bahkan banyak juga loh orang-orang tuh pakai duit judiannya tuh pakai dari duit uang-uang penting. Jadi kayak misalkan uang kuliah dipakai, uang makan, bahkan sampai pinjem ke teman atau malah melakukan pinjol. Nah, kalau dari sisi mental nih, judi online ini bikin emosi kita tuh nggak stabil.
Kalau kalah kita marah-marah, kalau menang euforianya berlebihan. Lama-lama hidupnya cuma muter di situ aja. Bangun tidur kepikiran judi, mau tidur juga kepikiran judi. Nah, selain itu hubungan sosial itu juga juga jadi rusak. Orang-orang tuh jadi sering bohong ke keluarga, nutupin apa nih, biar nggak ketahuan kalau kita tuh bisa habis ngelakuin judi atau rasa rugi di judi itu. Dan yang paling kasihan sih kalau aku sendiri sebenarnya keluarga sama kerabat terdekat, karena mereka juga ikut kena dampaknya kan. Sekarang kita bahas dari sudut pandang Islam lebih dalam, karena ini bukan cuma soal kalah ataupun menang. Nah, dalam Islam judi itu disebut dengan maisir, di mana mencari keuntungan dengan cara untung-untungan tanpa usaha yang jelas ataupun tanpa kepastian yang adil. Nah, yang jadi masalahnya itu dalam judi itu selalu ada pihak yang merasa dirugikan, karena di sini itu uang tuh berpindah bukan karena kerja keras, tetapi hanya berdasarkan spekulasi. Makanya Islam larang judi karena di dalamnya ada unsur mengambil harta orang lain secara batil. Di mana Allah juga sudah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa itu termasuk perbuatan yang keji juga perbuatan setan. Nah, disebutkan juga di ayat berikutnya yaitu Al-Maidah ayat 91, di mana judi itu bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah, bahkan bisa melalaikan juga dari mengingat dari sholat. Yang artinya judi itu tidak hanya mengabaikan ke dunia kita, tidak hanya berdampak pada dunia kita, tetapi juga pada akhirat. Orang yang kecanduan judi biasanya jadi lupa waktu. Waktu habis buat main, ibadah ditunda, tanggung jawab diabaikan. Nah, Islam itu juga ngajarin usaha yang keras, kerja keras, dan juga rezeki yang halal. Dimana justru judi itu ngajarin yang pengen instan tanpa proses. Padahal rezeki itu udah diatur sama Allah SWT. Rezeki itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal keberkahan. Dan juga judi itu menghilangkan keberkahan, walaupun kelihatan yang menang, tapi ujung-ujungnya bikin resah dan nggak tenang. Makanya Islam gak cuma bilang haram, tapi juga ngajarin kita kenapa itu berbahaya buat hidup manusia. Larangan judi dalam Islam itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah supaya manusia itu nggak terjerumus dalam kerusakan yang lebih besar. Jadi kalau kita ingin menjauhi judi online, itu bukan karena takut kalah, tapi karena ingin menjaga iman, akhlak, dan masa depan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau kita udah tahu bahayanya, pertanyaannya, gimana cara keluar dari judi online? Nah, langkah pertamanya itu jujur aja sama diri sendiri. Akui kalau judi itu udah jadi masalah, bukan hiburan lagi. Karena kalau misalkan kita itu masih nganggep judi itu iseng-iseng atau hal kayak sekali-sekali aja, itu tuh bakal susah berhenti. Nah, terus langkah keduanya kita harus putus nih aksesnya. Ini penting, hapus aplikasinya, blok situsnya, dan kalau perlu minta bantuan orang lain untuk ngawasin kita. Kalau masih ada akses buat ke judulnya, godaannya pasti balik lagi. Terus gimana soal keuangan? Nah, ini juga solusi nyata di mana kita tuh coba pisahin uang kebutuhan sama uang jajan. Jangan disimpan di satu tempat. Kalau perlu kita harus kurangi nih akses kayak wallet, karena judi online itu gampang banget dan juga transaksinya itu cepat. Langkah berikutnya yaitu isi waktu dengan kegiatan pengganti. Judi itu sering muncul karena lagi gabut. Iya, bener banget. Kalau misalnya kita nggak ganti aktivitasnya, pasti kebiasaan lama judi itu pasti bakal balik lagi. Terus kita juga harus isi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak olahraga, ikut komunitas, ataupun kita bisa juga ikut kegiatan keagamaan. Nah, kalau tadi kan soal keuangan, kalau dari sisi iman, apa yang bisa dilakukan? Kita bisa perkuat hubungan sama Allah. Kita juga bukan cuma ibadah yang formal, tapi kita juga bisa minta doa untuk dijauhkan dari kedua-duanya. Karena judi itu bukan cuma kebiasaan buruk, tapi juga godaan yang berat. Dan yang paling penting itu jangan pernah merasa sendirian. Coba deh cerita ke orang-orang terdekat yang dipercaya untuk cerita masalah-masalah kita agar tidak masuk lagi ke judi online. Buat yang udah kecanduan berat nih, minta bantuan itu justru bentuk keberanian.
Karena keluar dari candu itu proses, tapi sangat mungkin kalau niat dan langkahnya itu jelas. Nah, dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa kasus judul ini bukan sebuah hal yang biasa, tapi masalah serius yang bisa merusak hidup seseorang secara perlahan-lahan. Iya bener banget. Jadi dampak dari judul itu tuh bukan hanya dari segi ekonomi aja nih. Jadi dampaknya itu bisa kena di mental health, terus sosial dan tanggung jawab hidup juga. Nah, dalam Islam judi itu dilarang karena judi itu bisa menjauhkan manusia dari Allah dan juga dari nilai kebaikan. Menjauhi judi online itu berarti menjaga diri, iman, dan masa depan. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar lebih bijak menggunakan teknologi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.